Malam, Kak. Halo. Aku mau menjelaskan 2 cara untuk hidup. Di sini pertama-tama aku mau buat tabelnya dulu. Yang pertama, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di dunia di bawah otoritasnya Tuhan, yang terdapat di Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Setelah itu, nyatanya manusia tidak mau hidup di bawah otoritasnya Tuhan. Mereka berkuasa sendiri dan mereka hidup sesuka-suka mereka. Maka dari itu mereka gagal menguasai bumi ini, dan mereka juga gagal menguasai diri mereka sendiri, yang terdapat di Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan hukuman kepada manusia, yaitu kematian. Setelah itu dihakimi, yang terdapat di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Dia rela disalibkan tanpa ada kesalahan, yang terdapat di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Setelah itu Tuhan membangkitkan Yesus kembali untuk berkuasa di bumi dan untuk berkuasa atas manusia, yang terdapat di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Disinilah 2 cara hidup. Yang pertama itu hidup sesuka-suka kita, yang hasilnya adalah kematian dan penghukuman. Tetapi kalau kita hidup bersama Tuhan, yang kedua hidup bersama Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, percaya kematian dan kebangkitannya, hasilnya mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal, yang terdapat di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Itulah 2 cara untuk hidup, Kak. Kalau kita mau hidup bersama Tuhan, ikuti saya berdoa, Kak. Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku tahu aku tidak layak. apakah aku tidak layak? Aku tahu aku tidak layak menerima pengampunan-Mu. Aku tahu aku tidak layak menerima pengampunan-Mu. Tapi aku percaya, Dan aku percaya, mulai hari ini, aku percaya kepada Tuhan, bahwa dosaku tidak Engkau perhitungkan lagi. bahwa dosaku tidak Kau perhitungkan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Kak, itu aja 2 cara untuk hidup. Dan yang kedua itu taat kepada Tuhan, dan yang ketiga percaya kepada Tuhan. Itu aja sih Kak, thank you.